ya, dalam posisi nggak nyaman, biasanya sulit untuk dihipno karena otak dia nggak fokus. Nah, bagaimana cara buat orang itu fokus, buat otak dia nyaman, buat tubuh dia nyaman? Kita minta dia. Hai sahabat manipulatif, jumpa lagi seperti janji saya sebelumnya. Kalau teman-teman sudah lihat episode tutorial kita tentang hipno, ya kita lakukan waking hipno beberapa waktu yang lalu. Nah, di episode itu saya punya janji ke teman-teman bagaimana melakukan hal tersebut akan saya jelaskan. Kemudian kita juga sempat kemarin bahas sedikit apa sih sebenarnya perbedaan antara hipno dengan kejahatan. Nah, dulu Cici pernah nanya, ya hipno itu sebenarnya yang sering kalau di Indonesia banyak tentang kejahatannya. Nah, nanti kita akan bahas tuntas hari ini ya guys. Kalau kemarin kita lakukan secara prakteknya seperti apa, hari ini kita akan bahas teorinya. Kalau kita bahas semua mitos atau semua fakta tentang hipno itu. Nah, karena ada Cici, kita pengen tahu Cici ini punya pertanyaan apa sih. Dia mewakili teman-teman semua, mewakili masyarakat umum yang mungkin masih sedikit awam tentang hipno. Saya akan jawab semuanya pertanyaan dari Cici nanti. Oke, silakan Ci, mau nanya apa nih? Sebelumnya kan aku pernah dihipno nih sama Kak Armi. Entah itu ngatasin tentang masalah fobia aku takut sama ambulan, sama kecoa. Pokoknya banyak hal lah ya aku dibantuin sama Kak Armi. Nah, yang bikin anehnya tuh kok bisa gitu ya kalau orang dihipnotis tuh secepat itu, apalagi kalau orang imajinasinya main ya kayak. Nah, ada pertanyaan juga banyak yang nanya sama aku loh Kak, kayak gini katanya, hipno itu sama gendam itu sama gak sih? Oke guys, ya, kita coba jawab ya. Nah, sobat manipulatif, mungkin ini pertanyaan yang mungkin umum ya, yang mungkin akan banyak ditanyakan oleh orang. Sebenarnya hipno sama gendam itu sama atau enggak sih? Ya. Karena hampir semua kita dengar berita atau kejahatan di jalanan gitu ya, disebutnya saya lagi kena gendam atau saya kena hipno gitu ya. Oke, yang membedakan hipno dan gendam itu apa sebenarnya? Kalau gendam biasanya orang yang belajarnya itu dilengkapi dengan doa-doa. Nah, jadi yang mau belajar melakukan gendam itu biasanya dia disuruh puasa ya, atau ada syaratnya, ada apa. Nah, pada prinsipnya pada saat itu dilakukan di lapangan ya, secara proses itu sama saja, membuat orang fokus pada sesuatu, kemudian dia mengalihkan pikiran orang, kemudian dia meminta sesuatu. Nah, itu sebenarnya teknik hipno yang dilakukan, tapi dalam proses mempelajarinya dia biasanya tidak belajar secara ilmiah, dia lebih belajarnya ke tadi puasa, ada ritual apa, mandi kembang. Kayak ilmu lagi. Iya, lebih kayak kata orang dia mengamalkan ilmu apa sehingga akhirnya dia bisa melakukan. Ya, padahal teknik yang dia lakukan, padahal teknik yang dia sampaikan di lapangan atau yang dia gunakan adalah tekniknya hipno. Hanya cara belajarnya tidak dengan metode ilmiah, tapi dia dengan bermacam-macam ritual sampai akhirnya baru dilakukan. Pada prinsipnya kalau secara fakta di lapangan hal yang dilakukan itu hampir sama, hipno dan gendam ya, tekniknya sama, hasilnya sama, metode yang dilakukan juga sama. Bedanya tadi dari saat mereka belajar, kalau hipno biasanya di kelas-kelas formal ya dengan modul, dengan pemateri, kemudian dengan praktek langsung. Kalau gendam biasanya belajarnya ke dukun, nah atau orang pintar katanya. Wow. Gitu ya, bedanya lebih ke sana aja sih. Ngeri ya. Gitu. Kayaknya kalau nggak ketekan itu bisa gila. Ya begitulah, ada yang kadang udah belajar tiba-tiba dia tidak bisa kuasai ilmunya, dia nggak paham materinya, akhirnya nggak bisa, ujung-ujung nyalahin gitu kan, segala macam, lebih ke sana. Berarti nggak semata-mata bahwa si hipno ini tuh bahaya atau jahat ya? Oke, nah kita coba bahas sedikit ya. Jadi banyak yang di lapangan itu bisa ditemuin, ada orang nih, bapak-bapak atau ibu-ibu lah misalnya ya, dia lagi di ATM, tiba-tiba datang bule nih. Wah, biasa kan kalau lihat bule tuh gitu gimana kan Ya, terus si bulenya tuh bawa uang dolar, ceritanya bawa misalnya $20 ya, dia bawa $20, dia tepuk nih si ibu atau si bapak, bantu saya dong, saya punya uang $20, saya tuh mau pergi ceritanya, tapi duit saya nggak laku, harus pakai rupiah katanya gitu kan, ini nggak laku dolarnya, mau nggak tukerin deh, misalnya $20 itu kalau kita rupiahin sekarang kali 15.000 lah, jadi 300.000 kan. Yeah. Terus si orang bule ini bilang, ya udah gantiin saya 100.000 aja deh, yang penting buat ongkos saya misalnya. Nah, di pikiran orang yang didatangi, mau bapak-bapak mau ibu-ibu, dia berpikir, wah gua untung nih ya dong.
masa gue cuma ngasih 100.000 sedangkan duit dia bisa jadi 300.000 nih gitu kan. Nah akhirnya tanpa pikir panjang dia ambillah uangnya yang dia lagi di ATM, dikasih sama dia 100.000 ya. Udah kemudian seneng dong, wah gue dapet untung nih 200.000 lebihnya. Tiba-tiba besoknya dia datang ke money changer mau tukar uangnya, terus kata orang money changer, sorry ini dolarnya palsu. Nah udah begitu si bapak sama si ibu ini mau pulang nih ke rumah. Begitu pulang ke rumah, apakah dia akan cerita, sorry gua kemarin ketipu nih, gua nggak teliti, atau dia akan cerita, gua kemarin kena hipno, nggak sadar tiba-tiba ngasih. Nah banyak orang akan bicara bahwa gua nggak sadar kemarin ada bule datang, pokoknya gelap aja, gua udah di hipno aja, ternyata duit gua udah ngasih aja. Nah padahal bukan di hipno itu, tapi lebih karena emang dia tidak fokus dan tadi mengejar keuntungan gitu kan. Sama sering kalau dengar kita baca di koran atau dengar berita di TV, ada orang ketipu, dia lagi naik angkot, kemudian ada orang bawa sangkar burung, dikurungin, jadi ditutupin pakai kain, suaranya merdu nih burung, ya tiba-tiba si orangnya nawarin ke penumpang di sebelahnya, Pak mau nggak nih beli aja punya saya, ambil aja. Nah, ini udah jadi burungnya, udah murahnya, udah bagus, udah lah saya butuh duit pisan, kasih aja 100.000 misalnya gitu ya. Si bapak yang dengar suaranya bagus sekali kan asumsi, wah ini kalau gua jual nih burung murah ini mahal nih, bisa jutaan nih, nggak rugi lah ngasih 100.000, dikasih lah 100.000 gitu ya. Si orangnya turun, sangkarnya dikasih. Nah, begitu si bapaknya turun, begitu dibuka sangkarnya ternyata nggak ada burungnya, nah, sangkar kosong doang gitu kan. Itu gimana tuh? Itu gimana kan? Karena kan bilang, pasti bapaknya pulang ke rumah, aduh saya kehipnotis, nggak tahu mau beli sangkar kosong. Saya pikir ini, padahal karena dia sudah tergiur dengan tadi bahwa saya akan dapat untung yang besar. Nggak tahu ternyata suara yang dibunyiin itu sebenarnya dari HP lah gitu ya, atau misalnya dari MP3 lah, dari apapun itu. Nah tapi kan biasanya orang itu akan teralihkan pada saat dia merasa dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang mengerti tentang cara berpikir seorang. Jadi hipno itu biasanya kan kita bermain dengan pikiran orang, alam bawah sadar seseorang. Semakin seseorang tidak fokus atau semakin seseorang merasa punya keuntungan, maka dia cenderung akan lengah. Logika berpikir dia cenderung akan lemah. Kayak gitu ya. Nah, hal yang sama terjadi itu pada saat misalnya ada orang di kerumunan banyak gitu ya. Tiba-tiba ketemu, dia kemana aja lama nggak ketemu. Kita dibuat merasa bersalah, kita dibuat merasa bahwa kita seolah-olah kenal sama nih orang, tapi kok gue nggak inget namanya. Nah kita merasa salah nih kan, merasa salah. Tiba-tiba ya sambil ngobrol panjang lebar, lu gimana sih, masa nggak kenal sama gue? Ingat dong, masa nggak inget lagi sama gue? Gimana sih, gitu, teman kamu kok nggak inget? Nah, saya pinjam jam dong, pinjam HP dong. Nah, karena kita sibuk berpikir terhadap sesuatu, kita berpikir tentang fokus tentang orang ini siapa, kita nggak sadar apa yang dia minta itu diberikan. Nah itu sebenarnya bentuk bagaimana mengalihkan pikiran orang. Apa kita disebut hipno? Sebenarnya enggak, itu hanya bagian dari bagaimana teknik hipno itu bekerja kayak begitu. Makanya sering ada yang disebut dengan kejahatan. Nah tapi kadang ada orangnya bilang, kalau lu dihipno sama orang di lapangan, coba lu tepuk pundaknya, dibilang kayak gitu. Kalau ditepuk, lu harus tepuk balik. Nah kenapa kalau kita ditepuk sama orang kemudian kita harus tepuk balik, katanya hipnonya nggak kena? Simple, pada saat kita nepuk balik orang, artinya kita sudah fokus. Jadi gue harus tepuk balik nih. Nah, jadi kita tepuk balik, artinya kita sudah sadar fokus kita untuk nepuk balik. Artinya kita nggak akan terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan. Jadi bukan berarti nepuk balik itu bisa menangkal hipno, bukan berarti nepuk balik itu bisa ngebalikin hipnonya katanya. Enggak, tepuk balik itu sebenarnya bagaimana kita konsentrasi full. Jadi kalau kita lagi panik di lapangan segala macam, dibalik tepuk orang terus kita ingat buat nepuk balik, kita nggak lengah artinya. Tapi pada saat nepuk sama orang kita nggak ingat, artinya kita lengah dan kita pasti akan kena. Gitu kurang lebih gambarannya. Oh gitu. Kayak gitu. Nah, Kak, aku mau nanya lagi. Ya. Kenapa sih kalau lagi ngehipnotis tuh selalu diulang-ulang gitu? Ya betul ya. Jadi kalau lihat orang yang hipno itu pada saat orangnya udah tidur, dia ngasih sugesti, kemudian kata-katanya diulang-ulang. Atau misalnya, kenapa masuki akhir Anda dalam hitung sekian, Anda akan bla 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 bla. Saat lagi itu diulang terus. Simpelnya begini. Hipno itu adalah bagaimana menanamkan sesuatu yang tadinya biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, hal yang sama itu akan terjadi pada anak kecil. Contoh begini. Sorry, saya pengen nanya. Orang itu masih ada dua-duanya? Masih ada dua-duanya.
Dari kecil dirawat sama orang tua yang sama? Iya. Oke. Kamu yakin itu orang tua kamu? Yakin. Yakin. Sudah pernah tes DNA? Belum sih. Belum, oke. Yang membuat seseorang yakin bahwa itu adalah orang tuanya atau itu adalah kerabatnya sebenarnya hanya tes DNA. Setuju? Setuju. Setuju ya? Kalau kita belum melakukan tes DNA, bagaimana kita bisa yakin bahwa itu orang tua kita? Setuju. Kalau tiba-tiba kita dari kecil tuh dipungut, ya, Iya ya. kemudian dirawat, kita nggak tahu dong itu orang tua kita. Iya. Tapi kenapa kalau ada orang bilang, itu mah bukan orang tua lu, itu mah orang tua pungut misalnya, kita akan marah. Karena kita yakin betul bahwa itu adalah orang tua kita, walaupun kita belum melakukan tes DNA. Kenapa? Karena hal itu diulang dari kecil, dari kita lahir, dari kita kecil yang kita lihat, ya ini orang tua saya, ini bapak saya, ini ibu saya, ini adik saya. Terus sampai kita dewasa, tetangga pun meyakinkan bahwa itu adalah orang tua kita. Semakin sering itu diulang, maka itu akan menjadi nyata di kehidupan kita dan kita akan yakin bahwa itu adalah yang sebenarnya. Nah, hipnotis pun sama. Saat sesuatu itu diulang-ulang, ya, berulang-ulang disampaikan, hal yang salah pun akan menjadi benar. Ya, hal yang tadinya biasa pun karena itu diulang-ulang akan menjadi nyata di kehidupan seseorang. Data paling simpel begini. Apa bedanya hantu di Indonesia dengan hantu di Amerika misalnya, atau di Jepang atau di Cina? Beda lah, orang hantu di Indonesia kan lusuh-lusuh bajunya. Oke, hantu di Indonesia itu katanya pocong. Ya, ada Kuntilanak. pocong, ada Ya, kuntilanak, kemudian sendal bolong. genderuwo, tuyul. ya gitu-gitulah. Yang kayak gembel. Si hantu ini kan katanya bisa melintas ruang dan waktu. Iya, Setuju ya? setuju. Artinya dia bisa ke Amerika dalam sekejap. Dia bisa ke Bisa. Jepang dalam sekejap. Bisa. Dia bisa ke Cina dalam sekejap. Bisa. Tapi kenapa pada saat dia datang ke Amerika kok jadinya Dracula? Pada saat dia datang ke Cina kenapa jadinya vampir? Padahal kan sama-sama. Nah, jadi sebenarnya ya pertanyaan saya begini. Cici udah pernah lihat hantu apa? Banyak. Banyak, contohnya apa? Yang paling sering sih kayak kuntilanak, genderuwo, Ya, yang gitu-gitu. kuntilanak, genderuwo. Kalau misal lihat tuyul udah pernah belum? Udah pernah. Udah. Lihat pocong udah pernah belum? Gak mau. Nggak mau, ya. Nah, jadi misalnya gini, ada anak kecil nih, dari kecil kita nggak pernah ngasih tahu dia tentang hantu, nggak pernah kasih tahu nih, ya. Pokoknya tiba-tiba suatu saat dia lihat pocong, jalannya loncat-loncat. Nih anak ketawa atau takut? Ketawa. Kenapa dia ketawa? Karena dia nggak tahu itu Ya, hantu. karena menurut dia itu lucu. Ini orang jalannya kok loncat-loncat, Hmm. ya. Atau kalau dia lihat tuyul, pasti dia kata, ini anak botak kecil nggak di baju, Iya. lari-larian. Nah, anak kecilnya akan tertawa. Kenapa? Karena dari kecil dia tidak tahu bahwa itu menakutkan. Kenapa kita lihat tuyul takut, lihat pocong tadi takut? Karena kita sudah tertanam di pikiran kita bahwa tuyul, pocong, kuntilanak itu menakutkan. Nah, kalau kita tanamkan dari kecil bahwa ini tidak berbahaya atau tidak menakutkan, mereka tidak akan pernah takut. Nah, tadi saya bilang, apa bedanya di Indonesia sama di luar? Toh, berarti kalau orang Amerika datang ke sini, lihat tuyul biasa aja, lihat pocong biasa aja. Toh, mereka taunya Dracula misalnya. Loh, mereka lebih takut digigit ketimbang ada yang loncat-loncat injekin mereka gitu. Nah, itu sebenarnya ada permainan pikiran. Bagaimana pikiran kita memutuskan sesuatu. Contoh paling simpel begini. Takut sama polisi? Polisi enggak sih, kalau nggak bikin salah nggak Iya ya, takut kalau nggak bisa. Tapi banyak orang yang pada saat dibilang awas ada polisi, dia lari. Ya, banyak anak kecil yang kadang awas Oh, ada iya, polisi, dia lari. Kenapa? Karena dari kecil udah ditakutin bahwa polisi itu menakutkan, polisi itu menyeramkan, sehingga pada saat dia dewasa nanti nggak punya salah pun kalau ketemu polisi dia lari. Makanya hati-hati pada saat kita mendidik anak atau ngasih tahu anak kecil atau teman kita segala macam. Hati-hati dengan apa yang kita tanamkan. Sesuatu yang berulang-ulang, sesuatu yang kita munculkan terus-menerus, itu akan menjadi nyata, akan menjadi realita di kehidupan orang. Hipno pun sama. Kenapa hipno itu dilakukan berulang? Karena pada saat itu kita belum tahu orang ini seperti apa, ya. Kita belum bisa merubah orang dalam waktu dekat, sehingga disampaikan sesuatu yang berulang. Sehingga otak dia akan memprogram bahwa itu hal yang benar, hal yang wajar, hal yang normal, dan dia akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi kalau cuma disampaikan sekali, khawatirnya salah atau khawatirnya dia belum ngerti. Tapi kenapa disampaikan berulang-ulang, pikiran dia akan menyatakan bahwa oh ini benar, ini harus saya ikutin. Makanya kenapa hipnotis itu selalu dilakukan kata-katanya diulang-ulang. Nah, tahap hipnotis sendiri sebenarnya dari awal itu tidak langsung masuk ke sugesti. Tahap pertama itu orangnya harus
relaksasi dulu. Jadi kita ada yang namanya tes imajinasi ya. Kalau Cici lihat kemarin pada saat kita di sesi sebelumnya ada yang tangannya dibuat seperti ini, dia kemudian tinggi sebelah. Nah itu namanya ada tes imajinatif. Kita mau tahu seberapa fokus orangnya, seberapa mampu dia konsentrasi. Nah itu disebut dengan pre-induction. Jadi hipnotis itu ada beberapa ya, ada pre-induction, kemudian ada relaksasi, ada deepening, kemudian ada induksi, ada sugesti, kemudian ada termination, akhirnya ada post-hypno. Jadi ada 7 tahap dalam melakukan hipno. Walaupun orang lihat itu sesimpel itu, sebenarnya ada 7 yang harus kita lakukan biar nanti hipnonya itu berhasil. Kalau kita nggak lakukan itu, biasanya hipnonya gagal. Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah cara ngetes orang itu imajinatif atau enggak, dia fokus atau enggak dengan berbagai macam tes. Salah satunya adalah tangan, kemudian ada yang dikasih lem, ada yang matanya ditutup dikasih lem. Nah itu salah satu bentuk imajinatif, bagaimana melihat orang ini imajinatif atau enggak. Setelah kita tahu orangnya imajinatif atau orangnya sangat fokus, baru kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua itu tahapnya relaksasi. Relaksasi itu apa? Orangnya harus tenang. Kalau orangnya dalam posisi tegang, dalam posisi nggak nyaman, biasanya sulit untuk dihipno karena otak dia nggak fokus. Nah, bagaimana cara buat orang itu fokus, buat otak dia nyaman, buat tubuh dia nyaman? Kita minta dia relaksasi. Nah, bentuk relaksasi banyak macamnya. Misalnya dengan tarik nafas yang dalam dari hidung, buang lewat mulut, tarik nafas lagi dari hidung, buang lewat mulut. Itu salah satu bentuk relaksasi. Nah, sama di luar hipnotis pun kalau kita pengen tenang, kita punya masalah, cara paling gampang adalah tutup mata, tarik nafas yang dari hidung, buang lewat mulut. 3 kali kita lakukan hal yang sama, otomatis akan langsung jadi tenang. Jadi kalau misalnya kita mau marah nih sama orang, wah ada emosi tinggi, paling sih tutup mata, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, otomatis langsung hilang. Dan kita akan jadi lebih rileks. Sama kalau kita lagi takut atau lagi nggak pede, cara paling gampang untuk bikin tenang adalah tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut. Itu 3 kali dilakuin pasti akan langsung rileks. Ya, setelah orangnya rileks, biasanya kita akan masukin dia ke posisi bagaimana caranya dia, ini orang sudah benar-benar nyaman atau belum. Contoh paling gampang, biasanya kalau seorang penghipnotis itu dia tinggal pegang tangannya, dijabat, digoyang-goyang. Kalau dia lepas kemudian tangannya langsung jatuh, itu artinya orangnya sudah rileks. Tapi kalau dipegang begini tangannya masih kencang atau tegang, itu biasanya orangnya belum rileks. Nah kalau rileks itu kadang ya kelihatan lah dari apa ya, gestur tubuh orang tuh biasanya kita bisa tahu gitu kan. Nah setelah orangnya rileks, baru kita biasanya masukin yang namanya posisi induction. Induction itu buat orang masuk alam tidur. Nah contohnya banyak bikin tidur, ada yang tinggal ditembak pistol dia tidur, ada yang kemarin kalau ke Cici dia tinggal pakai jari dia tidur, ada yang pakai tisu dia tidur, ada yang cuma dikasih lihat apa tulisan tidur juga dia bisa tidur, ada yang dengan shocking. Nah shocking itu metode paling cepat sebenarnya. Untuk orang yang susah dihipno pun, kalau kita goyang tangannya, kemudian kita kasih hentakan, kemudian kita masukkan sugesti, itu alam bawah sadar dia akan terbuka. Itu paling gampang. Nah setelah orangnya masuk ke alam bawah sadarnya, baru kita kasih sugesti. Nah sugesti bisa macam-macam ya, bisa untuk yang positif, nyembuhin fobia misalnya, atau misalnya ngasih dia semangat baru, atau sugesti yang jahil gitu ya. Nah itu bisa, itu di sugesti namanya. Terakhir setelah dikasih sugesti, ada yang namanya termination. Termination itu ngembaliin dia ke kondisi semula. Nah artinya di sanalah kita harus buang sugesti-sugesti negatifnya, kita harus tanamkan sesuatu yang positif ke dia, dan hal-hal lain lah. Nah terakhir ada post-hypno. Post-hypno itu biasanya kita cek kembali, nih orang udah masuk ke kondisi normal dia atau belum. Jangan sampai rasa udah kita bangunkan ternyata masih nempel nih sugesti yang negatif. Kan bahaya ya, udah bangun tiba-tiba dia masih keingatan yang negatif. Nah itu akan berbahaya. Nah itu akhirnya ada yang namanya post-hypno. Nah itu teknik bagaimana teoritis untuk melakukan sebuah hipnotis ya, gitu ya. Nah nanti kondisi detailnya mungkin kita akan coba nanti ya di lain waktu, kita akan jabarkan satu persatu, detail satu persatu, tapi kurang lebih ya inti dari pertanyaan Cici tadi, 2 pertanyaan tadi adalah seperti itu sih jawabannya. Ya ada pertanyaan lain mungkin, ada yang masih bingung atau segala macam? Udah ya. Sekarang udah paham ternyata. Udah paham kayak ya. gitu. Nah, Ya. Ya, jadi sobat manipulatif, kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang masih bingung, ada hal yang kok bisa sih, nah silakan ditanya aja di komen ya di bawah. Nah nanti kita akan bahas lagi baik dengan Cici atau dengan teman-teman yang lain. Kita akan bahas satu persatu, tapi itu adalah 7 teknik awal bagaimana melakukan sebuah hipnotis. Saya akan lanjutkan nanti pelajaran yang sesi berikutnya. Kita akan bahas detail di masing-masing tahap yang ada 7 tadi.
mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di lain waktu, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa berguna buat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel ini, bantu like, komen, dan share ke teman-teman yang lain biar kita sama-sama berbagi ilmu di sini, sama-sama kita pintar dan nanti bisa mengkondisikan bagaimana mensugesti diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Oke Cici, thank you untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah, selamat menikmati, bye bye.